Hai, sahabat Jari Pelawi Chess. Bagaimana perkembangan permainan catur kalian? Tentunya bertambah dong, karena kalian subscribe channel ini. Kali ini saya akan menampilkan pertandingan final, tentunya permainan endgame versi Magnus Carlsen, teman-teman. Saya akan mengulasnya dan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin untuk kalian dapatkan ilmunya. Untuk itu, siapkan konsentrasi tinggi. Dan bagi kalian yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Wesley So memegang buah putih. Dia memulai dengan pion E4. Magnus Carlsen, pion C5. Pertahanan Sisilia terlihat di papan, teman-teman. Kuda dikembangkan ke F3 dan Magnus Carlsen, pion A6. Oakley variation, pertahanan Sisilia. Putih bisa melangkah. Pada umumnya pion D4, tetapi di sini Wesley So gajah ke E2. Aronin system. Setelah hitam pion D6, lalu putih pion D4, terjadi pertukaran pion. Wesley So menyambutnya dengan menteri. Magnus Carlsen langsung mengeluarkan gajah ke C6 mengancam menteri. Menteri dipukul mundur, ditempatkan ke D3. Permainan berlanjut, teman-teman. Hitam pion G6, persiapan gajah sento, dan putih rokade sayap raja. Setelah gajah ditempatkan ke G7, lihat, putih langsung menaikkan kudanya ke C3. Persiapan juga diperlihatkan oleh Magnus Carlsen untuk rokade sayap raja, kuda ke F6, lalu putih mengajak pertukaran kuda. Diabaikan. Setelah rokade sayap raja, Wesley So menaikkan pion C3. Ini sangat penting, teman-teman. Menjaga pergerakan kuda dan menjaga juga diagonal oleh gajah petak hitam yang dimiliki oleh Magnus Carlsen. Hitam pion B5 dan putih penempatan gajah ke G5 mengancam posisi kuda. Jelas, teman-teman. Langsung dipukul kuda dan menyederhanakan permainan. Setelah pion menyambut kuda, kali ini kuda ditempatkan ke E5 dan mengancam menteri. Tanpa pikir panjang, Wesley So langsung menyambutnya dengan kuda. Setelah gajah pukul kuda, putih langsung inisiatif menyerang menggunakan pion. Penempatan pion ke H4. Di sini, teman-teman, Magnus Carlsen mengeluarkan gajahnya dan mengancam menteri. Menteri dipukul mundur ke D2. Langkah terbaik, menghambat pergerakan pion. Hitam melakukan pion H5, lalu gajah mengajak pertukaran. Sangat cerdas, teman-teman. Magnus Carlsen, penempatan menteri ke D7 menciptakan problem sedikit, tetapi bisa dampak fatal. Tetapi Wesley So penempatan benteng ke E1. Kita berandai. Apabila putih mencoba memukul gajah, maka menteri pukul gajah. Dan kondisi seperti ini, teman-teman, membiarkan pion diberikan kepada putih, seolah-olah mengancam juga posisi benteng, tetapi hitam pasti menempatkan gajahnya ke F4 dan mengancam menteri. Penempatan terbaik menteri hanyalah ke D4. Lalu hitam benteng ke E8 mengancam gajah. Apabila gajah mundur ke G5, maka pertukaran gajah dan kembali pion didapatkan oleh hitam. Unggul pion dengan posisi jalur H bisa menerobos untuk pertahanan putih, dan ini sangat tidak nyaman bagi Wesley So. Ada langkah kedua, teman-teman. Masih dalam langkah perandaian. Gajah kondisi seperti ini, penempatan ke F6. Berharap bisa dilindungi oleh menteri. Tetapi, penempatan benteng mengancam menteri membuat situasinya berbeda. Menteri dipukul mundur ke D3. Langkah berikutnya, teman-teman. Tidak langsung memukul gajah, karena menteri akan pukul benteng. Tempo skak, apabila raja memakan, maka benteng pukul pion, tempo skak. Menteri putri mati konyol. Mungkin ada teman-teman tidak memakan gajahnya tempo skak, tetapi menggesernya saja ke H1. Jelas, dipulangkan kembali ke E5. Benteng mengancam posisi pion yang ada di H4. Untuk itu, teman-teman, Wesley So melihat hal ini semua, ada 4 atau 3, 5 langkah ke depan, dia tidak memakan gajah, melainkan menempatkan benteng ke E1. Lihat, teman-teman, kita bisa pelajari langkah terbaik yang diberikan Magnus Carlsen ataupun buah hitam.
kondisi seperti ini, penempatan benteng ke E8. Apa tujuannya teman-teman? Jelas endgame yang diharapkan oleh Magnus Carlsen. Setelah putih, benteng ke E3, lalu hitam benteng ke C8. Terlihat jelas keinginan Magnus Carlsen penempatan bentengnya nanti ke C4. Setelah putih, penumpukan pion di jalur E, pemukulan gajah terjadi. Setelah menteri pukul gajah, seperti yang saya katakan, penempatan benteng ke C4. Permainan berlanjut, putih, pion G3, lalu hitam, penempatan benteng, ditumpuk ke jalur C. Putih mengajak pertukaran benteng, tetapi Magnus Carlsen mengabaikannya. Langkah terbaiknya, menaikkan raja ke G7. Begitu juga putih, menaikkan raja ke G2. Di sini teman-teman jelas terlihat tujuan dari Magnus Carlsen setelah pion A5 berharap pion B4, tetapi langsung dihambat oleh Wesley So, pion A3. Benteng ditempatkan ke C5, berharap menterinya nanti akan ke B7, mengancam pion yang ada di D5. Langsung saja Wesley So mengancam posisi gajah, tetapi Magnus Carlsen menyederhanakan permainan, pertukaran benteng terjadi. Setelah benteng pukul benteng, gajah dipukul mundur. Lagi-lagi, pertukaran gajah terlihat di papan teman-teman. Permainan menuju endgame setelah benteng ditempatkan ke D4 oleh Wesley So. Magnus Carlsen merubah strateginya kembali. Benteng ditempatkan ke C8 dan dihambat pergerakannya karena tidak menginginkan benteng ditempatkan ke E8. Maka dari itu Magnus Carlsen penempatan benteng ke B8 dan putih raja ke H2. Permainan berlanjut, Magnus Carlsen mengepin posisi menteri dan Wesley So mengajak pertukaran menteri. Jelas teman-teman, raja endgame ditantang untuk bermain endgame. Langsung saja pertukaran menteri terjadi. Kita pelajari bagaimana Magnus Carlsen menciptakan peluang sedikit tetapi berdampak fatal bagi lawannya. Penempatan benteng ke jalur E menguasainya, memaksa putih menurunkan bentengnya ke D2. Hitam, pion G5 mengajak pertukaran, tetapi putih menggeser rajanya, dan Magnus Carlsen langsung memukul pion yang ada di H4. Setelah pion pukul pion, lihat teman-teman. Benteng ditempatkan ke E3. Memaksa putih pion F5. Kenapa? Tidak raja saja yang ke F2. Jelas, itu fatal teman-teman. Karena hitam langsung menempatkan benteng ke H3. Pion yang ada di H4 tidak akan bisa diselamatkan. Maka dari itu, Wesley So, pion F5 yang dilangkahkan. Permainan berlanjut, Magnus Carlsen, raja ke F8, dan putih, raja ke F2, mengancam benteng. Benteng ditempatkan ke E5. Bagaimana teman-teman, dengan kondisi seperti ini, Magnus Carlsen bisa memenangkan permainan. Setelah pion B4 mengajak pertukaran, lihat, kondisinya sudah berubah. Setelah hitam pukul pion tempo skak, raja dinaikkan ke E3, tempo skak kembali, dan raja dinaikkan ke F4. Magnus Carlsen, penempatan raja ke E7, dan putih benteng ke D4. Bagaimana teman-teman? Setelah raja ke D7 dan putih ke D1, bertujuan ke A1. Magnus benteng ke E2 dan putih benteng ke A1. Setelah hitam, benteng D2, tempo skak dilakukan oleh Wesley So. Mudah saja, raja mundur ke E8 melindungi pion. Dan kali ini raja dinaikkan ke F5. Magnus Carlsen mencoba mengganggu tempo skak, raja mundur ke E4, tempo skak kembali oleh pion. Dan di sini raja mengancam posisi benteng. Benteng ditempatkan ke C2. Dengan kondisi seperti ini teman-teman, Magnus Carlsen memukul pion dan putih juga memukul pion yang ada di F5. Setelah Magnus penempatan benteng ke C4, memaksa untuk raja bergeser ke G5. Benteng pukul pion, Wesley So tidak langsung memukul pion yang ada di H5. Penempatan benteng ke B7, menghambat ataupun mencoba menjaga posisi pion agar tidak promosi. Setelah raja pukul pion, pion dimainkan ke B4. Raja kembali digeser ke H6. Kali ini Magnus Carlsen menaikkan pion F5. Langkah terpaksa dilakukan oleh Wesley So. Dengan kondisi seperti ini teman-teman, dia memainkan pion H5. Bagi saya ini blunder. Kenapa teman-teman? Magnus Carlsen langsung melajukan pionnya ke F4.
Mungkin langkah terbaiknya tadi, bisa raja ke G5, menghambat pergerakan pion. Apabila pionnya maju, langsung saja dipukul oleh raja. Tetapi Wesley So memandangnya berbeda. Dia tidak menjaga posisi pion dengan pergeseran raja, tetapi menaikkan pionnya ke H5. Jelas, Magnus Carlsen dengan kondisi seperti ini langsung memainkan pion ke F4. Raja mencoba menjaga, tetapi sudah terlambat teman-teman. Pertandingan masih terus berlanjut, belum ada kata menyerah. Pion sama-sama dilajukan ke depan. Dengan kondisi seperti ini, tempo skak dilakukan oleh Wesley So. Tetapi kita berandai, kenapa tidak pion H7 yang dilakukan? Jelas, Magnus Carlsen akan tempo skak. Apabila raja berlari ke file F, maka pion yang mungil akan berubah menjadi monster tempo skak. Bila dilanjutkan, putih akan bonyok teman-teman. Apabila raja digeser ke H6, Magnus Carlsen tempo skak kembali. Dan raja mundur ke G7. Jelas teman-teman, hitam menang telak. Karena apa? Dengan kondisi seperti ini, menteri akan tercipta oleh hitam. Walaupun terlihat seperti itu, sama-sama berubah menjadi menteri, langsung dipukul oleh benteng. Dilanjutkan, 100% hitam pasti menang. Permainan masih berlanjut teman-teman. Dengan kondisi seperti ini, jelas tempo skak dilakukan oleh Wesley So. Tapi raja langsung naik ke D7, tempo skak kembali, dan raja ke C8, mengancam posisi benteng. Apa yang bisa dilakukan oleh Wesley So? Dia menaikkan pion H7. Tetapi setelah Magnus Carlsen penempatan benteng ke G1 tempo skak, Wesley So menyerah. Apabila dilanjutkan dengan kondisi seperti ini, raja bisa bergeser ataupun penempatan ke H6. Tempo skak dilakukan oleh hitam. Apa yang bisa dilakukan teman-teman? Dan juga bisa dilakukan oleh hitam. Tidak tempo skak, langsung saja memukul benteng dengan raja. Jelas, hitam akan menang. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman, saya sudah menganalisis jalannya pertandingan. Ini partai final yang diperlihatkan oleh Grandmaster Wesley So dan Magnus Carlsen. Magnus Carlsen keluar sebagai pemenang. Saya berharap analisis yang sudah saya berikan dapat kalian terapkan saat bermain nanti dan kalian bisa ambil ilmunya. Ucapan terima kasih dari kalian, saya harap hanya tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bye-bye.